Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024, bab 3165, dia menipuku. Bab 8126 sampai bab 8130. Knight dikejutkan oleh kata-kata Jimmy dan berkeringat dingin, dan dia langsung memahami taruhannya. Dia mengumpat dengan marah dalam benaknya. Pantas saja Jimmy begitu mudahnya menandatangani perjanjian 10 tahun. Ternyata dia menjebakku. Dengan marah, dia menatap Jimmy dengan tatapan mematikan dan bertanya dengan gigi terkatup, "Jimmy, apa keuntungannya bagimu melakukan ini? Jika itu mempengaruhi kinerja dan keuntungan firma hukum, pendapatanmu sendiri juga akan sangat terpengaruh. Apakah kamu bersedia mematahkan salah satu lenganmu untuk ditukar dengan salah satu kakiku?" Jimmy tersenyum tipis dan bertanya kepadanya, "Kami menandatangani perjanjian gaji pokok. Terlepas dari pendapatan firma hukum, Anda harus membayar saya sejumlah tetap sebesar $14 juta AS setiap tahun. Jadi tidak peduli berapa banyak penghasilan Anda di masa depan, saya bagian dari uang itu konstan. Jadi tentu saja saya tidak akan memudahkan Anda." Pada saat ini, Knight tiba-tiba teringat bahwa Jimmy, si bajingan, tidak menerima opsi yang diberikannya, tetapi menggunakan opsi tersebut untuk mendiskon dividen tunai tahunan sebesar 10 juta. Diriku yang bodoh mengira dia terlalu berpikiran sempit dan hanya melihat apa yang ada di depannya. Tapi sekarang sepertinya orang ini sudah siap sepenuhnya. Knight menatap Jimmy dengan mata penuh kebencian dan mengancam, "Jimmy, aku tidak akan melanjutkan semua yang baru saja kamu katakan. Tapi aku memperingatkanmu, jangan terus melawanku, dan jangan terus mengungkapkan lebih banyak rahasia. Kalau tidak aku akan melakukannya, tak pernah melepaskanmu." Knight tahu betul bahwa dia ditipu oleh Jimmy kemarin dan mengiriminya semua bukti yang dia miliki tentang orang lain. Dan Jimmy hanya mengatakan salah satunya. Jika dia memilih untuk mengatakan semuanya, orang-orang ini akan berbalik melawannya dan menganggapnya sebagai musuh terbesarnya. Oleh karena itu, prioritas utama saat ini adalah mengendalikan mulut Jimmy dan mencegahnya memperluas dampak negatifnya. Kali ini, Steve memandang Nate dan bertanya dengan dingin, "Jika saya tidak salah dengar, apakah Anda baru saja mengancam teman saya?" "Ah, temanmu?" Knight tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, "Tuan Rothschild, Anda tidak tahu rahasia di balik ini. Dia jelas-jelas menipu saya. Saya baru saja menandatangani kontrak 10 tahun dengannya sebelumnya saya datang ke sini. Perjanjian tahunan, 10 tahun. Steve berkata dengan tenang, "Apakah saya tidak mengetahui apa yang Anda sembunyikan di sini? Bukankah karena Anda sengaja menemukan seseorang untuk menciptakan peluang bagi Jimmy dan mitra senior lainnya untuk melakukan kesalahan, dan kemudian memanfaatkan pengaruh mereka untuk memeras mereka? Karena Anda, kamu sendiri sudah sangat kotor. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain karena kejam kepadamu." Setelah itu, dia melihat ke arah Jimmy dan berkata dengan lantang, "Jimmy,
Karena kamu sudah mengetahui banyak rahasia tentang firma hukummu, dan sekarang sebagian besar anggota inti firma hukummu ada di sini. Sebaiknya kamu ngobrol baik-baik dengan semuanya. Apa yang Anda ketahui juga agar semua orang dapat melihat wajah sebenarnya dari Ellis Law Firm. Oke, Jimmy sedang menunggu untuk menambah hinaan. Melihat Steve mengatakan ini, dia segera mengambil mikrofon di meja konferensi dan mulai berbicara. Knight sangat ketakutan sehingga dia tidak pernah berpikir bahwa dia awalnya berencana menggunakan rahasia ini dan kontrak 10 tahun untuk menstabilkan Jimmy. Tetapi Jimmy berbalik dan hendak mengekspos dirinya sendiri dan mencambuknya sampai mati jika semua rahasia itu benar-benar terungkap. Mitra senior ini akan takut. Mereka semua akan sangat membenci diri mereka sendiri. Jika mereka meninggalkan firma hukumnya, apa yang akan mereka lakukan? Buka semua rahasia mereka dan tangkap semuanya. Dalam hal ini, hal itu pasti akan menimbulkan guncangan bagi seluruh industri hukum Amerika, dan semua orang akan menghindarinya. Bagaimana firma hukum akan beroperasi di masa depan? Namun, jika mereka dibiarkan pergi begitu saja dan semua orang merahasiakannya, itu akan menjadi kerugian besar bagi firma hukum tersebut. Tahukah Anda, banyak pegangan yang diperoleh dengan langsung mengirimkan casing yang sudah jadi kepada mereka, yang setara dengan memberi mereka uang sebagai imbalan atas pegangannya. Jika pegangan tersebut pada akhirnya tidak digunakan, maka uang tersebut akan terbuang percuma. Pada saat itu, baik manusia maupun uang akan hilang, dan seluruh firma hukum Ellis akan kehilangan semua andalan, yang mengakibatkan kerugian besar. Jadi, dia berkata kepada Jimmy dengan nada memohon, "Jimmy, ayo kita bekerja sama. Kalau ada tuntutan, bisa langsung bilang ke saya. Tidak perlu merusak kesatuan internal firma hukum itu." Sebelum Jimmy dapat berbicara, Eric yang baru saja disebutkan namanya oleh Jimmy berteriak keras, "Jimmy, jika kamu mempunyai rahasia yang berhubungan dengan semua orang, tolong beritahu kami bersama. Jika Nate benar-benar menguasai kita masing-masing, kita harus bekerja sama bersatu dan bertarung. Jika tidak, jika kita dikalahkan satu persatu, semua orang akan mati." Eric merasa marah dan takut saat ini. Meskipun cara Knight menghukumnya sangat tidak tahu malu, kesalahan itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Rasanya seperti istrinya sengaja mencari wanita lain untuk diam-diam berbagi harta keluarga untuk bercerai masa depan, sama saja dengan berhubungan dengan suami. Walaupun pendekatan ini memang tercela, namun begitu seorang pria benar-benar tidak bisa mengendalikan godaan dan berselingkuh dengan wanita tersebut, itu akan menjadi fakta perselingkuhan, tidak bisa dibersihkan betapapun kerasnya dia mencucinya. Oleh karena itu, pemikirannya saat ini sangat sederhana. Ia dapat mendengarnya dari percakapan Jimmy dan Nate pasti telah memasang jebakan untuk dirinya sendiri. Cara terbaik saat ini adalah membiarkan Jimmy menceritakan kisah orang lain, dan semua orang membentuk aliansi untuk maju dan mundur bersama, sehingga mereka bisa lebih percaya diri dalam menghadapi Knight. Meskipun yang lain diam,
Mereka tahu betul bahwa karena Knight dapat menjebak Eric, maka tidak ada mitra senior lainnya yang dapat melarikan diri. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semua tergoda perilaku mengambil pesanan secara pribadi atau secara langsung mencegat pesanan perusahaan. Meskipun mereka tidak yakin perilaku mana yang berisiko tinggi, mereka juga dapat menebak bahwa mereka pasti memiliki sesuatu di tangan Knight. Jadi prioritas utama saat ini adalah cari tahu dulu seberapa besar risiko yang Anda miliki. Alhasil, semua orang pun angkat bicara. Seseorang berkata, "Jimmy, karena semua orang ada di sini, ceritakan saja semua yang kamu tahu." "Ya, Jimmy. Eric benar, kita harus maju dan mundur bersama saat ini. Jimmy, jangan takut jika kamu berani. Dengan Tuan Rothschild di sini dan kami mendukungmu, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu." Jimmy mengangguk, mengambil mikrofon, dan berkata, "Karena semua orang bersatu, izinkan saya memberitahu Anda apa yang saya ketahui. Yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu kepada Anda adalah bahwa semua mitra senior, termasuk saya, semuanya ada di tangan Knight dan Dewan Direksi yang bisa mengirimnya ke penjara." Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang menjadi lebih gugup. Melihat bahwa masalahnya sudah sampai pada titik ini, Knight dengan cepat menjelaskan dengan lemah, "Jangan tertipu oleh Jimmy. Saya akui bahwa saya memang telah mengambil tindakan pencegahan yang luar biasa demi stabilitas tim dan bisnis perusahaan, tetapi rahasia ini bukanlah sebuah pilihan terakhir, dan aku tidak akan melakukannya. Itu akan digunakan untuk melawan semua orang." Jimmy mendengus dingin. Jangan berilusi apapun tentang Nate. Meskipun dia belum membeberkan rahasiamu, begitu diperlukan, dia akan mengkhianatimu tanpa ragu-ragu. Setelah itu, dia melanjutkan, "Baru 2 hari yang lalu, saya memiliki kesalahpahaman kecil dengan Tuan Rothschild di Jinling. Setelah Knight mengetahuinya, dia akan langsung mengeluarkan saya dari firma hukum dan bahkan mengambil inisiatif untuk mengeluarkan saya, memberikan semua petunjuk kepada pengurus rumah tangga Tuan Rothschild dan ingin mengirim saya ke penjara. Jika saya tidak menyelesaikan perselisihan dengan Tuan Rothschild, saya mungkin sudah ditangkap oleh FBI sekarang." Bersambung.